Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Intan dengan NIM 210512140025. Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari internet. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian internet, sejarah internet di dunia, sejarah internet di Indonesia, serta manfaat dari internet. Interconnection networking atau yang kita kenal dengan sebutan internet merupakan sebuah sistem komunikasi global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya di seluruh penjuru dunia. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat serta tepat. Jaringan komunikasi tersebut nantinya akan menyampaikan beberapa informasi yang telah dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah ditetapkan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri, yaitu menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP ini merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global. Kemudian, proses yang menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah internet di dunia. Awal mula munculnya internet diawali pada tahun 1969. Pada saat itu, para peneliti dari Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berusaha untuk mengirimkan data dari sebuah komputer ke komputer lain. Para peneliti tersebut berupaya dengan mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi sebuah kata yaitu kata login. Keberhasilan pengiriman data yang dilakukan para peneliti tersebut kemudian menghasilkan sebuah proyek militer yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network atau yang disingkat menjadi ARPANET. ARPANET ini sendiri dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat US, DARPA, yaitu Defense Advanced Research Project Agency, dengan tujuan yaitu untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan sebuah bentuk upaya mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, yang mana sangat mudah dihancurkan apabila terjadi perang. Semenjak saat itu, sistem yang mulanya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut semakin berkembang. Pada tahun 1970, terdapat lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Keberhasilan menyambungkan antara komputer tersebutlah yang kemudian dapat membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya jaringan internet ini, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan asal-muasal terciptanya Linux. Pada tahun 1969, ARPANET ini hanya mampu menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, kemudian University of California, University of Utah, dan Santa Barbara. Secara umum, ARPANET kemudian diperkenalkan ke publik tepatnya pada Oktober tahun 1972. Tak selang lama kemudian, karena melonjaknya permintaan untuk mengembangkan internet, ARPANET kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ARPANET yang berfokus untuk menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, dan MILNET. Pada MILNET ini berfokus untuk mengurusi keperluan militer saja.
Kemudian, kedua jaringan tersebut digabung menjadi DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan dan kini dikenal dengan nama Internet. Selanjutnya yaitu urutan perkembangan Internet dalam sejarah. Diawali pada tahun 1960-an, yang mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA membuat sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET ini merupakan asal muasal terbentuknya internet. Kemudian pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan. Tahun berikutnya yaitu 1984 memperkenalkan nama domain atau DNS, yaitu Domain Name System. Kemudian pada tahun 1986 didirikannya NSFNet, yaitu National Science Foundation Network. Kemudian pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan diganti dengan layanan yang sama, yaitu World Wide Web, WWW. Pada tahun 1993, mulai dikembangkannya Internet, yaitu untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Kemudian, pada tahun 1994, yang mana pada tahun ini situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Selanjutnya yaitu sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia sendiri dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia dikenal sebagai Paguyuban Network. Para anggota Paguyuban Network dikenal hangat, kekeluargaan, dan memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik. Namun, pada perkembangannya kemudian, terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Aramas Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama anggota yang tercatat yang berjasa dalam membangun sejarah internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga tahun 1994. Di sekitar tahun 1994, IPTECNET merupakan Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia. Namun di tahun yang sama, muncul Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet sendiri ini merupakan penyedia internet atau ISP komersial pertama Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, mereka belum menguasai ilmu tentang berbisnis internet. Hal ini karena masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet ini mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client point, serta chatting dengan conference pada server X. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet, pimpinan BRM yaitu Roy Rajasa Yamin. Mulai tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS sehingga pengguna internet di Indonesia mampu mengakses internet HTTP. Perkembangan selanjutnya yaitu tren ke arah e-commerce dan warung internet atau yang lebih dikenal dengan sebutan warnet, yang mana saling menunjang satu sama lain menghasilkan masyarakat Indonesia yang lebih memahami dunia informasi serta tidak gagap teknologi.
Kini, hampir sebagian besar aktivitas masyarakat di Indonesia sudah menggunakan teknologi internet. Contohnya yaitu penjualan online e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta pendaftaran masuk perguruan tinggi online, dan masih banyak lainnya. Ada pula manfaat dan kegunaan internet, yaitu umumnya internet digunakan agar dapat terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia dan sebagai media komunikasi. Internet sendiri tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya pun tidak terbatas. Pengguna internet ini semakin hari semakin meningkat. Hal ini karena internet memiliki beberapa kegunaan yang menguntungkan dalam berbagai bidang, seperti bidang bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan sebab meningkatnya penggunaan internet, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah dan mudah dijangkau sehingga menghemat biaya dan waktu. Kemudian jangkauan informasi dan komunikasi di internet yang luas tanpa batas. Selanjutnya, internet dapat membuka tantangan baru untuk berusaha. Dan yang terakhir yaitu sebagai media hiburan untuk semua kalangan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.